Gimana nih situasi politik di Indonesia? Ceritain dong. Oke. Situasi politik Indonesia sebagai seorang dari sudut pandang seorang newbie di dalam dunia perpolitikan sih, Ya. menurut saya so far so good. Hmm. Dan apalagi melihat respons dari yang terpilih ya, sangat very humble, and also dia sangat welcome juga orang-orang yang kayak pengen ketemu, brainstorm dan so on. Dan saya melihat dari sisi paslon 1 dan 3, banyak hal-hal sih yang sebelum terpilih mereka explain tentang, misalnya mereka bilang dan ketika sekarang hasilnya keluar kok tiba-tiba berubah menjadi B, seperti itu. Jadi Kayak apa? Misalnya kayak apa? contoh, Ya. cawapres Pak dari nomor urut yang ketiga waktu itu Pak Mahfud. ada videonya yang bilang kan, lihat aja nanti kalau misalnya resultnya udah keluar, pasti yang kalah akan bilang wah ini hasilnya curang, nggak benar dan lain sebagainya. Itu beliau ngomong kalau nggak salah 2023, exactnya aku lupa tanggal berapa, cuman ngomongnya seperti itu. Dan Saat ini beliau yang malah itu sekarang yang dan nuntut. ketika terpilih hasilnya keluar, Ya. malah yang 1 dan 3 ngeklaim hasilnya ada kecurangan dan bla bla bla. So agak sedikit opposite ya dengan yang sebelumnya mereka omongin sebelumnya. Itu baru dilihat dari satu sisi sih. So tapi yang aku fokusin adalah bagaimana respons dari ya yang terpilih sekarang, yaitu paslon 2. Mereka sangat welcome, mereka tetap keep humble, mereka nggak berkoar-koar sana sini tentang apa yang terjadi saat ini. So I'm so blessed untuk melihat pemimpin yang terpilih saat ini. Nah, aku tuh kan pengen tahu bagaimana sikap, bagaimana reaksi pihak bisnis. Itu kan paling penting. Ya. Karena itu kan menentukan di Indonesia juga ya kemajuan ya. Nah, kamu kan menghandle tawar-tawar daripada Jarum ya, di bawahnya Jarum ya. Dan di daerah-daerah, tentu di daerah Indonesia bagian timur. Ya. Jadi tentu kamu kan punya akses, kamu sering keluar di sana, kamu sering dengar orang bicaranya gimana kalau bisnis itu di sini. Oke, kalau misalnya bicara soal regulasi ya, Ya. regulasi saat ini kan yang terpilih belum menjabat, so kita belum bisa melihat Ya. apa yang akan dilakukan ya, betul. dan lain sebagainya. Tapi saat ini kalau misalkan sejauh ini kan saya melihat bahwa dari paslon 2 Ya. yang sudah terpilih, Ya. mereka akan melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi dan all the leaders lakukan ya, Ya. untuk bangsa Indonesia. Dan saat ini Pak Jokowi juga melakukan ada yang namanya 3T, terdalam dan I forgot untuk keduanya. Intinya mereka mau develop area-area yang ada di area rural dan sebagainya. Ya. Makanya kita dari perusahaan tower provider also kita mensupport untuk pemerintah, program pemerintah tersebut. Jadi kita membangun tower-tower infrastruktur yang ada di area-area terluar yang berada di luar dari kota-kota, untuk membangun infrastruktur di sana supaya mereka juga bisa merasakan pemerataan dan lain sebagainya. Apalagi dengan nanti berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan, ya berharap itu kan bisa terjadi sentralisasi ya ke seluruh desentralisasi ya. ke seluruh area Indonesia. So yang sebelumnya area Sulawesi tempat saya juga Di Manado, tempatnya belum merasakan pembangunan yang sangat ini, diharapkan dengan berpindahnya IKN nanti bisa merasakan pembangunan yang lebih mengalami percepatannya karena udah sangat dekat dengan ibu kota negara. Nah, saya kebetulan baru kembali dari Cina ini kemarin lusa, dan saya ke Guangzhou, ke Wuhan, ke Shenzhen, ke Hainan. Yeah. Saya melihat ada 3 poin. Yang pertama, waktu saya ke Guangzhou itu ada satu kota satelit, itu tower mereka bangun dari company namanya Clifford. Itu 500 hektar, 500 acres. Jadi itu daerah itu dikembangkan, mereka bikin tower-tower dan semua ada di dalamnya tuh ada busnya. Itu kurang lebih
1 jam dari airport Guangzhou, dari ini ke sana tempatnya. Jadi kota satelit lah gitu ya. Dan saya rasa itu sangat berkembang, sangat bagus. On the opposite side, aku pergi ke ke Hainan. Itu di situ mereka kembangkan Dubainya Cina. Jadi kalau Dubai kan ada Palm Island ya. Kalau di Cina tuh namanya Flower Island. Nah, unfortunately pengembangnya yang di situ tuh keren. Aku udah ke sana Flower Islandnya, gua keliling di situ. Jadi tadinya tuh tidak nothing there, mereka kembangkan, tapi itu gagal. Jadi akhirnya dia berhutang dan sekarang chairman-nya masuk penjara di Cina gitu loh. Jadi kalau di Cina kamu utang berapa ini kau tidak kembalikan, kamu harus masuk penjara chairman-nya. Unfortunately. So I will see there is two things, satu berhasil, satu gagal. Aku melihat juga beberapa tower-tower yang terbengkalai di Cina, keren. Ada namanya tower namanya Crown Tower. Jadi bentuknya seperti mahkota. Tapi terbengkalai, kasihan, separuh jalan jadi kosong gitu. Aduh sayang sekali sih kayak gitu. Nah, poin yang kedua yang saya mau lihat, saya melihat ada satu pemerataan. Jadi saya tuh lihat ya, waktu kemarin saya selama 14 hari saya tidak menjumpai satu orang pun homeless di Cina di situ. Wow. Iya, saya heran banget, dan jalannya bersih. Jadi rupanya yang homeless itu disuruh untuk bersihkan jalan atau bagaimana, tapi jalannya bersih, lautnya bersih, tidak ada plastik, tidak ada botol-botol, sungainya bersih. Wow, saya pikir kan banyak di Cina kan mungkin polusi lah apa gitu. Tapi dan di stasiun kereta apinya, karena saya take metronya, aduh gua malu dengan Los Angeles dan New York. Kamu ke metronya di sini nanti kau cium bau kencing, nanti ada homeless tidur di situ. Di situ tidak ada sama sekali. Bersih, semua pakai bullet train atau apa gitu. So, aku melihat satu hal pemerataan. Nah, itu yang saya bilang, itu merupakan sila kelima dari Indonesia itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Cina. Nah, aku melihat mereka itu jadi setiap kota kayak Wuhan apa semua itu ada kayak yang Sanya, kita tidak pernah dengar kota Sanya. Kita mungkin sering Wuhan karena Covid, Guangzhou, Sanya saya tidak pernah tahu, tapi ternyata di situ di develop juga. Setiap kota itu ada tempat rekreasinya di develop sangat bagus. Dan sangat bagus, dan jadi akhirnya berkembang. Saya lihat hampir semua turisnya tuh yang saya lihat sana 98% turis Cina. Wow. Tidak ada, jadi tanpa luar pun tapi penuh. Jadi tanpa luar pun tidak ini. So aku melihat satu pemerataan di situ tuh. Jadi itu yang aku lihat ya, yang ini. Dan saya lihat waktu di metro juga pakaiannya apa cara ininya seperti kita udah di situ. Jadi tidak seperti yang saya bayangkan, orang berak di ini terus bawa tanya untuk pergi kasih itu di ke lahan apa, sudah tidak ada kayak gitu lagi. Itu yang selalu kita pikirkan tentang China. Bahwa orang itu kotoran manusia dipakai sebagai pupuk apa. Aku ndak lihat kayak gitu. Yang lihat itu, dan saya sempat kunjungi dan saya melihat suku-suku. Jadi ada suku-suku namanya, ada suku Li, ada suku Miao. Suku Li itu tuh dulu sangat miskin sekali, sangat terbelakang. Nah, itu oleh pemerintah di situ dibangun sengaja, mereka punya kerajinan perak. Jadi somehow bagaimana begitu di ini sekarang di develop oleh itu. Nah, kita ke sana, terus kita lewat kayak tokonya gitu. Jadi termos dari perak, sumpit perak, tujuannya katanya kalau air masuk di perak jadi alkalin. Kita dijualnya kayak begitu. Jadi satu termos itu kemarin saya hampir beli, bentuknya begini, sekitar 350 US. Untung saya punya kredit card tidak jalan. Kalau jalan saya pasti nyesel juga. Kenapa saya mau beli termos 350 US dari perak sih dalamnya, dengan pikiran saya bahwa airnya akan jadi alkalin, kita akan lebih sehat. Sisir rambut dari perak katanya bisa untuk kerokan di belakang, akan lebih sehat. Jadi teman-teman beli juga 250 US sisir perak. Terus katanya kalau Raja Cina dulu pakai sumpit perak jadi supaya tidak ada racun. Untuk hampir saya beli juga $100. Saking pintarnya mereka dikemas begitu loh. Tapi itu untuk suku Li itu namanya. Nah, so I see something like that.
Nah, saya cerita karena saya dari Papua juga, saya dari Biak. Di Biak kemarin sempat ada development, kemarin mau mereka bikin si Bambang, karena Biak waktu itu kan masih transit dari Garuda. Nah, mereka bangun 5-star hotel di situ di daerah Marau. Oleh itu Cendana si Bambang yang bangun di situ. Unfortunately that hotel became terbengkalai, akhirnya orang curi semua, sekarang ampuh. Satu-satu diambil tegelnya, kuncinya, kacanya apa semua, became nothing sekarang di Marau gitu loh. Sayang banget. Jadi ada hal seperti itu. Karena itunya tidak jalan di situ. So aku juga kan ke IKN kemarin di IKN Kalimantan, ikut upacara saya sama Pak Bambang Susantono diajak ke sana. I was there for 4 days. And maybe this August I will go to IKN lagi, mau ikut upacara untuk upacara bendera di IKN gitu. So it's a very interesting for you to talk about the politics in Indonesia. Saya somehow saya melihat ada satu politik ya. Kita kan banyak mencontoh mungkin di Amerika. Di Amerika itu kan dipikirkan adalah merupakan kan rajanya demokrasi lah gitu loh, you know. Tapi ada satu hal di sini. Kamu tahu kenapa kita punya kereta api apa itu tidak ada bullet train di Amerika? Malu banget gua. Sudah ada di Indonesia antara Bandung dan Jakarta. Oh iya, kereta cepat. Kereta cepat. Tapi di sini tidak pernah ada. Kamu tahu kenapa? Tiap kali mau bangun dikumpulkan orang-orang yang daerahnya akan dilewati kereta, diminta pendapatnya, mereka tidak setuju. Oh, I don't want that, it's a traffic, will we create a traffic, katanya banyak kendaraan jadi macet di tempatnya, dia tidak mau. Akhirnya tidak pernah jadi-jadi. Akhirnya tidak jadi-jadi, kita mau bikin bullet train itu sudah dari lama sekali, udah 20 tahun yang lalu, tidak jadi-jadi, gara-gara orang begitu. Itu kebablasan demokrasinya. Nah si Cina itu hebatnya dia pakai cara di komunisnya. Dia bilang ini semua adalah milik pemerintah. Kalian hanya sewa 70 tahun gitu. Jadi dia mau langsung develop gitu. Orang ya katanya hak asasinya tidak ada apa. Tapi ya kamu lihat gitu. Pembangunannya luar biasa cepat sekali di mana-mana gitu loh. So in that area I think nama komunisnya namanya komunis kapitalis. Saya kira gitu ya. Saya pikir di Sanya itu dia bangun di mallnya tuh 5 mall yang berhubungan. Itu kan kota kecil, tapi sekarang jadi berkembang. Dan di situ ada Hermes apa semua merek arloji brand arloji yang kita even tidak ada di LA ada di situ dari Eropa. Dia buka ada Hermes, ada you name it lah, ada Louis Vuitton apa semua ada. Exactly sama dengan kita di sini, bahkan lebih bagus gitu. So it's very interesting. Anyway, so what do you think about the demo di Indonesia? About demo di Indonesia. Demo yang ini kemarin kan tidak setuju gitu. Iya. Ya, kalau soal itu balik lagi ya ke cara pandang kita masing-masing ya. Cuman kalau saya melihat dengan apa yang dilakukan itu sebenarnya merusak banyak hal ya. Khususnya pergerakan bisnis ketika di Jakarta itu kan merupakan sentralnya perekonomian untuk dunia bisnis. Headquarter hampir semua bisnis ada di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Betul. Dan dari satu bisnis kepada bisnis yang lain kayak saya tower provider, kita kan akan meeting dan biasanya kita akan meeting project dengan provider. Nah, can you imagine kalau misalnya saya ada meeting jam 10, kemudian sebelumnya saya ada meeting dengan internal, jadi saya hanya punya waktu 30 menit untuk bisa datang ke kantornya klien. Tapi dengan adanya demonstrasi tersebut akhirnya kan menghambat untuk saya bisa sampai ke tempat perusahaan klien. Ini baru satu case. Pasti ada case-case yang lain juga kan yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan hal tersebut membuat banyak hal sih menjadi terganggu ya. Itu dilihat dari satu sisi. Di sisi yang lain, come on lah, kedewasaan itu kan bisa dilihat dari bagaimana kita melihat apa yang terjadi. Kalau di luar dari apa yang kita expect, ya udah itu butuh bagaimana kita mature enough untuk bisa melihat hal tersebut. Karena
segala sesuatu kan nggak harus jadi sesuai dengan apa yang kita targetkan. So kalau misalnya nggak ini, ya udah. Ada satu hal yang sangat mengganggu saya, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ya. Terutama saya kan saya kan Board of Advisor dari Indonesia Network, Diaspora Network Global di Indonesia ya. Jadi satu hal yang saya melihat ya, ini mereka kan selalu dengung-dengungkan ini memberikan pelajaran demokrasi katanya untuk masyarakat. Kenapa mereka mau ke MK, mau ke hak angket lah, mau demo untuk belajar demokrasi? Saya pikir, mau belajar demokrasi apa? Yang saya lihat bukan belajar demokrasi. Yang saya melihat yang pelajaran yang mereka tunjukkan bahwa oleh orang kalah di itu pemilihan boleh menuntut seperti itu. Jadi jangan terima kekalahan seperti Donald Trump, which is menurut saya sangat stupid. Tidak kesatria kalau bagi saya. Yes, setuju. Sangat tidak kesatria, itu pengecut. Dan apa artinya demokrasi? Demokrasi kan artinya demos kratos, pemerintahan rakyat. Artinya apa pemerintahan rakyat? Rakyat yang menentukan. Iya. Rakyat menentukannya apa? Dengan cara vote. Ini kan vote. Vote itu udah paling tinggi, itu adalah demokrasi. Kalau vote-nya mau digagalkan, ini udah jelas-jelas 36 provinsi pilih 02, benar. 2 provinsi pilih 01, 03 tidak dapat apa-apa. Itu mau dinolkan. Gila, Pak. Dan dianggap itu mengalami kecurangan. Kalau misalnya cuma ada di satu area doang, itu make sense. Ini kan wah. Ya. Makanya kita di luar negeri kita melihat ini segelintir orang ini mau menggulirkan pemerintahan rakyat sebenarnya. Ya, mereka mengatasnamakan kita demokrasi. Demokrasi apaan? Demokrasi itu harus menghormati apa yang diputuskan oleh rakyat. Demos kratos, pemerintahan rakyat gitu loh. Benar. Which is dari voting. Dan kalau memang kalah ya terimalah dengan ini. Saya tuh pendukung Ganjar. Tapi karena setelah melihat itu, saya bilang, oke, rakyat telah berbicara. Kita harus menghormati pemerintah yang ada gitu loh. Keputusan rakyat. Benar. Gila, Pak. Masa cuma 16% mau menuntut not even itu tidak make sense banget kalau ini. Dan itu juga terjadi di Amerika. Donald Trump kalah sampai nuntut sampai sekarang dia masih percaya bahwa dia adalah pemenang padahal sudah mau habis ini periodenya. Dia masih mau pikir dia menang, bahkan kirim orang ke Kongres waktu 6 Januari. Saya dijauhkan Tuhan itu happen. Orang demo pergi mau menggulingkan, kirim ke DPR gitu, akan seperti yang orang lakukan di Amerika gitu loh. Buktinya sekarang orang-orang yang ke Kongres itu yang kemarin itu sekarang masuk penjara banyak, hampir 500 orang masuk penjara, dipenjarakan. Tapi pimpinannya Donald Trump malah hampir mau jadi presiden. Gue pikir ini dunia sekarang jadi gila sekarang, dunia jadi betul-betul gila lah pokoknya. Yang kalah tidak bisa terima. Not supposed to do like that. Supposed to be kesatria. Kita lebih menghargai. Benar. Sekarang orang-orang menjadi tambah mencibir gitu. Ini di Pak Ganjar ya. Bener kok. Makanya kita lihat ya, ketika Pak Prabowo, ketika di periode sebelumnya, ketika Pak Jokowi yang menang, Pak Prabowo ya udah, ketika Pak Jokowi bilang mau berkenan nggak masuk dalam kabinet, dan beliau nunjukin sifat humble-nya, mau menjadi bagian dari Pak Jokowi, sehingga akhirnya start dari situ rakyat mulai melihat, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan, responsnya ketika dia dipermalukan di depan umum, bagaimana dia bertingkah dan lain sebagainya. So masyarakat tuh bukan tenggat infrastruktur teknologi sekarang, telekomunikasi mulai dibangun di mana-mana, sehingga orang bisa lihat dari TikTok, orang bisa lihat dari televisi, orang bisa lihat dari YouTube dan lain-lain. So semakin para pemimpin-pemimpin menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya dia, makin rakyat memilih pemimpin seperti ini. Seperti itu. I'm so blessed bisa melihat result dari kemarin pemilihan. Bukan karena saya mendukung Pak Prabowo, tapi saya melihat
bagaimana masyarakat Indonesia bisa melihat secara keseluruhan ya bagaimana pemimpin yang Ya, Karena- saya pendukung Ganjar, tapi at the end setelah melihat bahwa rakyat telah memilih, rakyat telah menentukan, menurut saya itu adalah demokratos, Iya, itu adalah demokrasi. Kita harus menghormati pendapat rakyat. Kita jangan, dan saya tidak menghargai orang yang menjelek-jelekan Jokowi. Iya. Kasihan orang baik. Oh my God, he is very good president. 2 periode dia udah bangun banyak hal. Hidal ini luar biasa. Kalau kamu gimana? Ini si Rili. Halo. Temannya siapa? Baru bangun dia. Habis pijit. Oke, menurut kamu IKN bagaimana? What you think about ke IKN? Untuk IKN ya, saya rasa untuk pola itu bukan pola lama ya. Sudah banyak negara kan yang kurang lebih melakukan hal yang sama ya. Ya. Kurang lebih sekarang kita di Amerika Serikat, dulu kan pernah di Philadelphia ya, kalau salah saya Pennsylvania kan ya, terus pernah di New York ya, yang lama ya, ibu kota negara. Yang paling lama maksudnya pernah di New York lah gitu, belum di Washington DC kan, kemudian dipindahkan gitu. Ke Washington DC. Sekarang di Washington DC kan, udah lama lah gitu. Menurut saya untuk IKN itu memang tujuannya bagus ya, karena kan memang untuk untuk tadi ya desentralisasi supaya untuk dari segi pembangunannya dapat merata, dan posisi itu memang sangat strategis, ada di tengah-tengahnya Indonesia gitu, di Kalimantan di bagian utara di sana ya. Kurang lebih itu, cuma memang mungkin nanti dari pemerintah sekarang masih ada beberapa PR untuk di sana ya. Kira-kira mau fokusnya ke arah mana juga untuk bisnisnya, misalnya sekarang investor gitu, bagaimana untuk convincing supaya ini akan berhasil gitu ya, proyek-proyeknya seperti apa gitu. Kemudian juga nanti kan PNS akan dipindah ya ke sana. Nah, itu juga Kau harus bersedia nggak pindah ke IKN? saya bukan PNS. Nah, itu juga ada semacam, nah itu bagaimana mempersiapkan juga mereka gitu ya untuk pindah ke sana supaya sumber dayanya benar-benar mereka juga pindah dengan sebaik-baiknya lah, dari yang tempat mereka mungkin ada keluarga atau apapun, comfort zone udah di Jakarta. Nah, mereka bisa pindah dengan baik ke IKN. Oke, that's good. Terima kasih ya adik-adik kita nih. Terima kasih, Ko. yang pengusaha maksudnya profesional yang lagi main ke LA, ya lagi main ke rumahnya Buce nih, ya. Ya semoga kalian bisa nikmati liburan sini dengan baik ya. Terima kasih. Thank you, Bu Ce. Bye. Bye-bye.